Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Wah, kehormatan saya suruh bicara ini. Saya bukan lawyer. Saya bicara dulu, saya bukan lawyer. Saya kelompok aktivis yang mengikuti, membersamai para kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya ini saja, yang mengusut atau menggugat tentang keaslian ijazahnya Jokowi yang telah jadi presiden selama 2 periode. Jadi saya ada di mana saja selama kelompok itu berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Yang kalau menurut dugaan saya dan teman-teman aktivis, di sini ada GMKR, ada FPPTNI, ada ARM segala macam. Nggak mungkin dia punya ijazah palsu. Ini asli. Nggak mungkin dia punya ijazah asli, maaf. Pasti palsu. Nah, begini, menurut kami para aktivis bahwa tindakan Jokowi mengikuti kontestan pemilu atau pilkada dengan ijazah palsu, terutama di pemilu, itu adalah tindakan kejahatan luar biasa. Saya katakan itu masuk kejahatan luar biasa ini. Jadi kalau mau disamakan dengan terorisme, disamakan dengan pemberontakan, disamakan apa lagi? Pelanggaran HAM berat, sama. Tapi kenapa kok diam saja kita? Kenapa saya katakan bisa disamakan dengan pelanggaran berat yang, ya kalau istilahnya para lawyer mungkin yang namanya extraordinary crime itu sama. 10 tahun dia jadi presiden, si Jokowi ini, dia udah merusak tatanan kehidupan bernegara. Dan banyak lagi kali hukum yang dirusak diganti menurut keinginan dia untuk kepentingan dia, yang dampaknya begitu besar. Yang paling buat saya pensiunan, salah satu di antara yang dilakukan dia adalah pernyataan atau keputusan dia yang mengatakan bahwa peristiwa tahun 65 itu PKI adalah korban. Itu kata lain bahwa yang melakukan berarti rakyat dan TNI. Ini pengkhianat nih. Berarti kesimpulan saya ini memang turunan PKI. Anasir PKI, komunis. Apa ini enteng ini pelanggaran ini? Belum lagi membiarkan kematian hampir 1.000 orang petugas KPPS. Dibiarkan kayak kambing mati aja gak rusuk. 1.000 lebih. Nah, 1.000 lebih. Pembunuhan pengawalnya Habib Rizik 6 orang. Kemudian ada kasus kematian 130 lebih penonton sepak bola di Kanjuruhan. Kanjuruhan kita yang tangani kan. Terus belum lagi kasusnya Bambang Tri, Gus Nur, Habib Rizik. Mereka itu menciptakan pengadilan dagelan dengan memenangkan ya kelompok dia. Jadi bukan hanya mengejar, kami ini rakyat, bukan hanya mengejar ijazah dia. Karena dengan ijazah dia itu dia udah mengobrak-ngabrik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bukan hanya karena ijazahnya saja. Dan sekarang dia setelah merusak ini, dia mau melanjutkan perusakan terhadap negara kita ini dengan menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Yang tentunya kita juga akan minta kepada presiden sekarang Prabowo untuk bertanggung jawab. Anaknya tak lulus juga ijazahnya, sedang dikejar, dongoknya nggak ketulungan, mau jadi pemimpin. Ini
Kita minta pertanggungjawaban ini kepada si Jokowi ini. Memang pintu atau entry point-nya kita minta dari ijazah ini. Kita tahu ini yang melakukan apa ini kelakuan si Jokowi ini sekelompok orang, para pengkhianat yang merusak bangsa ini. Ya di dalamnya ada PKI, tapi ada anasir-anasirnya atau tokoh-tokohnya yang ada di dalam pemerintahan dia, baik itu purnawirawan jenderal, TNI, Polri, para tokoh-tokoh lain. Nah inilah yang melindungi sekarang, sehingga setiap ada pengusutan tentang ijazah palsu Jokowi, begitu besar kekuatan yang bergerak untuk menjaganya, melindunginya. Ini ada anasir begundal Deni, termasuk ada kekuatan asing yang melindungi dia gitu. Apa kita mau menyerah? Rakyat, kita udah merasakan bagaimana dirusak oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Nah, kenapa rakyat sangat berharap kepada kelompok-kelompok TK? Ya mungkin yang di sana juga, yang di kelompok yang lain ada Bonatua, ada Bu Mercy, ya mungkin juga Bon Jovi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa berharap pada pemerintahan Prabowo. Nyatanya udah 2 tahun diem aja dia. Apa yang mau diharapkan? Ya terpaksa lah kita harus kerja keras. Tadi udah disampaikan pada baca itu, pejuang atau pahlawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Tapi kalau kita hilang dipanggil yang Maha Kuasa, tinggalkan dunia ini, kita berharap generasi di bawah kita, anak-anak kita melanjutkan sampai terbongkar. Enggak, ini jadi presiden sangat negatif buat kita. Di luar negeri pun jadi bahan olo-oloan Republik Indonesia ini. Gara-gara Jokowi ini. Jelek sekali. Itu sekarang kita juga rakyat. Ya, saya mewakili rakyat dengan beberapa ormas yang ada di sini. Sangat berharap, kita berharap inilah yang mewakili kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dalam rangka membentuk kembali negara Indonesia yang katanya berdasar hukum, negara demokrasi. Karena kita dengar terus terang aja kata, Presiden Prabowo dari sebelum dilantik sampai dilantik nggak tahu udah berapa puluh kali dia mengatakan akan menegakkan hukum. Kasus ini udah bergulir hampir berapa tahun? Lebih 5 tahun mungkin. Tapi Prabowo berkuasa udah hampir 2 tahun. Sedikit pun tidak ada memberi respon terhadap upaya-upaya menegakkan hukum berkaitan dengan kepalsuan ijazah manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak bangsa ini. Karena itu kita berharap pada ini. Jadi saya aktivis akan mengikuti semua kelompok yang mengejar ijazahnya Jokowi. Yang kami yakini itu palsu. Kita akan membersamai. Tapi kita tidak akan mau bersatu dengan orang-orang yang kita sudah tahu nyatakan pengkhianat. Ya kalau kayak si Rismon itu siapa lagi? Itu kan udah pengkhianat tuh. Egy, DHL, Damai Lubis, berteman sama iblis itu sama dengan iblis. Gak usah kita deketin. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar. Ini kan dari pemerintahnya letoy, nggak punya tanggung jawab menegakkan hukum. Omong kosong. Yang lain-lain itu bisa berjalan. Kalau ini saja tidak berani ditegakkan. Termasuk juga di sini. Kenapa rakyat berharap kepada kelompok TK ini? Karena DPR-nya picek budek. Nggak bersuara sama sekali. Padahal kita semua tahu suatu negara akan berdiri tegak, maju, solid apabila penegakan hukum itu benar sesuai hukum yang ada, dilaksanakan dengan jujur, adil. Kita nggak ada. Kita udah lihat lah
Gus Nur sama Bambang T sudah jadi korban begitu aja. Nggak malu itu pemerintah. DPR nggak malu itu. Nggak malu. Belum lagi Habib Rizik yang katanya bilang saya sehat terus masuk penjara. Dan kasus lain kilometer 50 kematian segala. Ini kan berarti nggak ada hukum di negara kita ini. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan yang disampaikan pada saat konversi oleh Taka ini. Saya diundang, saya bukan bagian dari ini, tapi kami bagian dari rakyat yang peduli penegakan hukum di negeri kita yang tercinta ini. Karena kami tidak percaya pada pemerintah, kami tidak percaya dengan DPR. Sampai hari ini nggak percaya kita, karena mereka diam saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali undang-undang di kepala saya tentang penegakan hukum. Karena janjinya presiden banyak sekali. Tegakkan hukum. Bagian dari penegakan hukum itu adalah berantas korupsi. Omong kosong penegakan hukum. Kalau pemberantasan korupsi bisa berjalan, kalau penegakan hukumnya tidak jalan gitu. Jadi cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Kami berada di mana? Siapa saya dan teman-teman yang lain aktivis yang membersamai kelompok Taka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1